Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso. Dan kali ini kita bakal review combo follow unfollow. Nah, di sini kita bisa lihat gimana aja kita pakai combo follow unfollow. Pertama di sini, ini kita punya gua user, agak pomni sama ikat user. Terus di sini, di searchingnya juga, tuh, di searching sama di follow. Tuh, kita dapat followernya gini, nih followernya kita nih. Ini following kita di sini. Misalnya kita follow di sini, tuh, berarti di sini update 3 follow itu. Oh, oke ya. Nah, terus ke sini juga di bagian searching, nah, kita bisa cari Pomni. Tuh, bisa nama, bisa username gitu. Misalnya Pomni doang. Tuh, itu guys. Kalau lebihnya. Di sini juga kita bisa unfollow ya. Bisa follow juga. Sama aja, simple. Ini bisa nambah kurang. Itu. Langsung aja terus kita update plugin-nya guys. Pertama di bagian si backend lah ya. Nah, di bagian si backend kita bisa lihat kita punya yang namanya di sini berarti follow dan di sini follow. Ini nggak perlu di same. Kita punya yang namanya follow di sini. Kalau follow agak apa aja, ada get follow, kamu follow, sama get following, get follower, post follow gitu. Get follow ini untuk apa nih? Nah, get follow ini kita dapat informasi. Informasi apa? Informasi follow di bagian suggestion-nya ini. Following, di bagian following, ini followernya bagian follower, sama aja. Terus counternya gimana? Kan tadi ya, gini, kan tadi kan ada user tuh. Terus di bawahnya kan agak itu, jumlahnya. Usernya, followernya berapa, Oke guys, jadi ini guys, untuk yang penjelasan following follower ya. Jadi untuk kabel follow, sebetulnya kabel follow ini sama kayak kabel si ingkang N ya. Sorry. Untuk ini dia. Sebenarnya untuk yang get follow ini sama untuk si ini get following, isinya sama aja. Cuma gini, ini kan kita nyari following sama select following from following where follower ID sama kan follower ID kan. Oke. Kita nyarinya follower ID berdasarkan follower ID yang kita punya nih. Istilahnya kita user kita ini. Followernya kita akan punya kan. Kita punya kan followernya tuh. Masuknya bukan kita punya sih. User yang lagi kita lihat si profilnya. Istilahnya kita lah. Pelaku utamanya. Nah, kita punya si kita itu followernya. Orang lain tuh following itu. Nah, sebentar guys. Pakai. Orang lain ketika itu followernya, orang lain itu following. Nah, ini sama sebenarnya kakaknya. Yang di sini sama yang di sini tuh selectnya by follower ID juga sama tuh. Kan sama kan selectnya by follower ID juga. Cuma bedanya kalau ini kondisinya dibalik. Knock in. Select ID bla 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 knock in tuh. Dibalik kondisinya. Karena dia pakai kondisi yang dibalik sehingga kita nggak bisa pakai yang namanya query dari Prisma. Agak ribet. Enaknya langsung pakai si query dari si raw unsafe ini. Langsung pakai query raw aja gitu. Dari Postgre-nya gitu. Kondisinya dibalik gitu. Kondisi perlawanan. Nah, ini yang nggak kemasuk punya kita sendiri. Jadi jangan sampai punya kita sendiri muncul di bagian rekomendasi buat kita follow itu lah ya. Nah, kalau ini following kan kita nggak akan pernah nge-follow user kita sendiri. Karena kita udah mati di sini. Jadi nggak akan muncul, ya udah nggak usah pakai kondisi yang-nya ini, nggak usah itu. Yang ID nggak sama dengan punya kita sendiri, nggak perlu. Nah, ini untuk get following jadinya ya. Untuk get following, kita bisa lihat usernya yang punya kita carinya berdasarkan follower ID. Jadi kita udah following siapa aja. Followernya itu punya kabelnya siapa aja. Contohnya di sini. Follower ID, follownya misalkan U1 nge-follow U2.
usahaku follow U3 itu. User 1 follow user 2, user 1 follow user 3. Ini user 1 gak follow berapa banyak gitu. Jadi pakai follower ID. Nah, kalau misalkan kita kondisinya buat dibalik, ya berarti kan istilahnya kita mau supaya yang lihat. Nah, bagi U1-nya diganti bagi si followingnya pakai kalau follower kan kita ID-nya jadi following nih. Jadi kalau misalkan followernya ID-nya following, berarti U1-nya kita andaikan itu U1-nya itu kita ini udah di follow berapa orang gitu. Ini kan kita kan follow berapa orang nih. Kalau ini kan nge-follow, kalau ini kan di-follow. Ini kan si pelaku ini korban. Kalau ini kan pelakunya siapa? Pelakunya berapa banyak tuh? Berapa banyak korban dari pelaku kita? Berapa banyak korbannya kita itu yang kita udah follow? Nah, kalau ini berapa banyak kita udah jadi korban dari orang yang jahatin kita itu. Maka berapa banyak kita udah di follow orang lain gitu. Jadi kita punya followernya berapa itu. Jadi yang tadinya kalau kita nyari si following itu kita ngempakin usernya itu di follower ID. Nah, sekarang kita ngempakin usernya itu di following nih di sini sebagai objek korban. Ini kan objek pelaku yang korban lah, simpelnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu nyari following, ID-nya taruh ID kita-nya parameternya taruh di follower. Kebalikannya, kalau misalkan kamu nyari si follower, jika si ID-nya pakai square-nya following ikut dibalik itu. Jadi kita bisa gabungkan dua-duanya, follower iya, following iya. Nah, sekarang untuk data yang si post follow. Nah, post follow-nya apa? Post follow ini simple. Jadi, kalau misalnya kondisi kita mau ke delete, kalau katanya udah agak lah ya, misalnya if exist, postnya udah agak, tapi ini user udah pernah di follow, ya kita delete, sama kayak combo like. Tapi kalau misalkan ternyata usernya belum pernah di follow, ya kita create gitu. Simple itu. Nah, itu. Ini post following. Kita ngirim kembali apa ke ID sama target user ini buat apa? Nanti kita buat manipulasi di bagian Redux-nya. Kalau misalkan kita nge-post follow, ya kan kita harus nambahin ke bagian following-nya itu. Kita tambahin bagian following, hapus bagian follower. Kalau misalkan kita delete, berarti tambahin bagian si kebalikannya, kita delete, berarti si followernya buang, followingnya kalau kita delete, berarti followingnya ngurang, followernya nambah. Ya, enggak. Ya kebalikannya lah. Kalau misalkan kita create, kalau kita create kan berarti kan ngambilin following kan. Followingnya nambah, berarti following kan kita create. Jika kalau nambah following, berarti istilah kakaknya, ya udah kita nambahin following aja. Kita nambahin following, ini berarti followingnya juga kita nambahin. Berarti kalau misalkan kita delete, followingnya kita kurangin. Yang kita buang itu di follows-nya, di suggestion-nya itu yang kita buang itu. Jadi kalau misalkan kita bikin following orang, kita create, kita bikin follow baru, kita nge-follow orang lah. Following-nya kita tambahin, di bagian si suggestion-nya kita buang. Kalau misalkan kita ngebuang, kita unfollow, berarti following-nya kita buang, si suggestion-nya kita tambahin gitu. Kita bolak-balik aja gitu. Suggestion itu kan si follows-nya ini kan. Suggestion ya follows. Ini suggestion aku tulis aja suggestion itu jadi gampang pahamnya. Itu guys, kurang lebihnya. Simple aja, bolak-balik gitu katanya. Nah, ini untuk bagian si front end-nya, back end-nya. Kalau kita masuk ke bagian si front end. Untuk front end agak rumit ya sebenarnya penerapan di front end-nya. Jadi kan bisa lihat dulu di front end-nya. Nah, list follow ya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini list follow. Nah, ini list follow kita. Ini list follow. List follow ini isinya apa aja? List follow ini ada yang namanya si follower sama following. Kita
Nah, maka dari itu logika WebSocketnya kalau di luar, bukan kalau di dalam sini. Kalau yang dalam siku, itu logika untuk kita manipulasi di dalam si Regax-nya itu. Nah, kalau misalnya kita jalan pertama kali ya kita harus nge-fetching semua lah ya, user ID, following-nya, follower-nya gitu. Nah, kita buat ini, kita ngejalanin list follow, misalnya agak update user, agak update profile lah, kita fetch lagi following sama follower-nya. Kita fetching ulang following sama follower-nya. Biar ngupdate, jadi foto profilnya bisa keganti sendiri, sama namanya juga bisa keganti otomatis gitu dari mana informasinya dari si update user. Nah, kalau misalkan ada yang nge-post, ada yang nge-follow nih, ya udah berarti ya kita harus nge-fetch lagi followernya gitu. Itu jadi ngambah followernya, nge-fetchnya gimana? Nge-fetch followernya gitu ya kan kita nge-fetch misalnya ada yang following, fetch followernya nambah. Nah, ini ID user. Fetch following. Nah, ini juga bisa dipertimbangin nih. Berarti ini harusnya kalau di luar. Nah, ini harusnya. Itu guys. Kan kita mau supaya si follower orang lain juga kan nge-fetch gitu. Jadi ketika nge-follow, bagi followingnya ngambah berarti. Kita fetch lagi followernya. Tiap kali ada nge-follow. Tiap kali ada nge-follow, kita mau followernya nge-fetch secara otomatis. Jadi di tempat lain juga fetching otomatis. Coba kita bisa lihat dulu di bagian sini. Di bagian sini coba. Sama di bagian sini ya. Google Chrome ini punyanya si Opera berarti. Operanya mau Opera. Opera, nah ini. Nah ini coba. Kalau misalnya kita ceding dulu. Nah ini. Misalnya kita lagi apa sih? Nah, misalnya kita nge-follow orang lain gitu. Kita kan di bagian follows-nya. Kan kosong nih. Kita belum follow apa-apa. Kita mau nge-follow sini. Home nih. Ke masuk tuh. Nah ini kaki kebetulan barusan si ini masih request kece ya. Misalnya kita mau follow masuk tuh ya. Follow si Pomni. Pacusa. Nah, ini salah nih berarti ya. Search kita. Nah ini wait. Kita kan follow dia. Pomni ke follow harusnya follownya nambah. Followernya nambah harusnya. Ini agak ngaco. Oh ngaco. Nah bisa guys. Jadi harus berlaku kebaki doang berarti guys. Maka dari itu kita harus kasih kondisi. Kondisi di bagian sini berarti. FE. Tuh. Kondisi di bagian sini. Tuh. Harus kasih kondisi di bagian sini. Jadi usernya nggak boleh upload di tempat lain gitu. Harus di tempat kita doang gitu. Nah itu. Jadi dia cuma nge-fetch kalau misalkan user ID-nya sama paylog-nya. Jadi cuma di akun yang lagi login doang gitu. Kalau gelek following juga sama. Apa gelek following ini? Kliknya di fetching lagi. Terus fetching followernya di fetching lagi. Counternya yang itu yang jumlah follower sama followingnya fetching lagi, fetching ulang, tarik lagi kakaknya. Terus habis itu ya kita tinggal remove isi following sama add follow. Add follow-nya apa? Ini suggestion ya, bukan followers, bukan follower, tapi suggestion-nya. Jadi following-nya ditambahin, suggestion-nya dibuang. Apa? Following-nya dibuang, suggestion-nya tambah. Untuk apa? Untuk delete. Tapi kalau misalkan untuk yang update, berarti ya kebalikannya gitu. Kalau update yang post ya, post berarti yang si following-nya ditambahin, tapi ininya dibuang, itu follows-nya dibuang. Nah ini kita harusnya melihat kondisinya dibagi sini. Jadi nyebar-nyebar jeleknya di situ. Nah, list follow, list set profile. Post following. Agak semua kan. Tapi dia nggak punya kondisi remove. Jeleknya di situ guys.
Dia punya kondisi post tapi nggak punya kondisi remove. Gitu. Nih, apa yang terjadi kalau dia lagi ngepost? Tuh, page count-nya berubah, remove follow-nya berubah, following-nya di add nambah. Tuh, jadi kebalikan dari si ini, dari si gelek gitu, kebalikan aja. Tapi sama-sama ke prefetch dua-duanya. Itu guys, kurang lebihnya. Yang ini kondisinya kan mencar nih harusnya. Agak mencar, jadi agak ribet sebenarnya. Mencar dianya. Gitu guys, sini agak gelek, di sini agak post. Kondisinya agak nyebar, terus di sini juga di klik ini. Tuh di bagian klik sini. Ini juga ada kondisi juga. Tuh, get user new click, gelek klik tuh. Tiap kali ada user dia harus fetching tuh kan. Tiap kali gelek juga harus fetching. Tuh. Tapi di sini geleknya nggak ada. Nah, masalahnya juga kayak nggak buku yang namanya ID kali parameter. Cuma bisa dipakai di update user di sini doang. Tapi kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi update usernya di bagian sebelumnya. Di bagian list for follow tuh. Update user. Update user. Ini cuma gambarnya user ID. Padahal kita buku yang namanya click ID. Mana kan nggak bisa kan itu. Maka harus pakai halaman sendiri. Jadi nyebarnya itu bingung kadang. Mau nyebarin kemana itu, nyebarin fungsi WebSocketnya nih, use efeknya bingung kadang kemana itu. Jadi suka berangkang sendiri ujung-ujungnya. Ya kadang harus rapiin sesuatu lah, kalau sebelum kalian login harus dirapiin dulu gitu. Kurang lebihnya gitu sih guys, untuk yang fitur si follow unfollow ini. Lanjutnya kita bakal bahas tentang fitur use debounce quick time searching.